Pernahkah kamu terbang di atas Kepulauan Nusantara dan melihat bagaimana ribuan pulau tersebut terpisah oleh lautan yang luas dan dalam? Di era modern, kita mengenalnya sebagai Indonesia. Tapi, kembalilah ke 700 tahun yang lalu. Lautan itu bukan pemisah. Lautan itu adalah jalan raya. Di atas jalan raya itu, pernah berlayar sebuah kekuatan yang membuat dunia saat itu terdiam. Sebuah kerajaan yang armada kapalnya menguasai perairan dari Sumatera hingga Papua. Namun, di balik kemegahan armada lautnya, ada sebuah kisah tentang ambisi, pengkhianatan, cinta yang terlarang, dan sebuah sumpah yang mengguncang langit. Selamat datang di kisah terbesar Nusantara. Ini adalah cerita lengkap tentang kejayaan, keganasan, dan kejatuhan kerajaan Majapahit. Selamat datang di channel Takhta Sejarah. Kali ini akan membahas sejarah selama lebih dari 200 tahun. Kita akan mulai dari kehancuran sebuah kerajaan tua, kelahiran seorang pangeran pelarian, hingga momen di mana matahari Majapahit terbenam selamanya. Duduklah yang manis dan dengarkan kisah ini sampai tuntas. Ingat, gambar hanya ilustrasi. Kisah Majapahit sebenarnya bermula dari runtuhnya kerajaan Singhasari. Saat itu, Singhasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Ia adalah raja yang bermimpi besar. Dia ingin mempersatukan Nusantara, sebuah mimpi yang disebut palapa. Namun, kebesaran membutulkan mata. Kertanegara merasa dirinya paling kuat ketika utusan dari dinasti Yuan, Kaisar Mongol Kublai Khan, datang meminta upeti. Kertanegara bukan saja menolak, dia juga melukai wajah utusan tersebut dan mengirimnya pulang dengan memalukan. Kebodohan ini berujung fatal. Di saat yang sama, seorang raja bawahan bernama Jayakatong dari Kadiri diam-diam bersekutu dengan tentara Mongol yang sudah mendarat di Jawa. Pada tahun 1292, Singhasari runtuh, Kertanegara tewas dibunuh. Keputusan-keputusan buruk telah menghancurkan dinastinya. Namun, di tengah kepanikan itu, satu orang berhasil melarikan diri. Dia adalah menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Raden Wijaya melarikan diri ke hutan belantara. Dia bukan hanya pelarian biasa, dia adalah seorang strategis licik. Dia berlabuh di Madura, bertemu Arya Wiraraja, dan menyusun rencana yang sangat berbahaya. Rencananya gila, menggunakan musuh untuk mengalahkan musuh. Raden Wijaya mendekati pasukan Mongol. Dia pura-pura tunduk, berjanji akan menyerahkan diri jika Mongol membantunya menghancurkan pengkhianat Jayakatong di Kadiri. Pasukan Mongol setuju. Tentara elit dari Cina Utara dan sisa pasukan Raden Wijaya menyerbu Kadiri. Jayakatong hancur lebur. Tapi, setelah musuh utama lenyap, Raden Wijaya membalikan badan. Dia menyerang pasukan Mongol yang kelelahan setelah perang. Serangan gerilya di hutan Tarik membuat pasukan Kublai Khan terpukul mundur dan terpaksa meninggalkan Jawa selamanya. Raden Wijaya berdiri di atas tanah hutan itu, di tempat tumbuh pohon buah maja yang rasanya pahit-pahit. Dari situlah nama lahir Majapahit. Tahun 1293, kerajaan adidaya itu resmi berdiri. Raden Wijaya raja pertama yang bijaksana. Tapi setelah dia wafat, takhta beralih ke putranya Jayanegara. Disinilah mimpi buruk Majapahit dimulai. Jayanegara, yang sering disebut Kalagemet dalam kisah-kisah tua, adalah seorang raja yang kontroversial. Dia memiliki wajah yang tampan, tapi karakter yang keras dan susah diatur. Keputusannya mengubah sistem administrasi membuat banyak bangsawan tua marah. Masa pemerintahannya adalah masa darurat. Hampir setiap tahun terjadi pemberontakan. Pemberontakan Raja Hukuti bahkan berhasil mengepung istana dan memaksa Raja Jayanegara melarikan diri ke desa Badanda. Di saat-saat krisis inilah, kita mulai mendengar nama seorang prajurit muda yang berani bertarung mati-matian untuk menyelamatkan raja. Namanya Gajah Mada. Gajah Mada berhasil mengembalikan takhta Jayanegara, tapi naasnya, raja yang diselamatkannya itu justru meninggal secara tragis. Diduga diracun oleh tabib pribadinya, Rakrian Tanca, atas suruhan selir raja sendiri. Dengan kematian Jayanegara, Majapahit berada di ujung tanduk. Tahta kosong, para pejabat saling berebut kekuasaan, tapi ada seorang wanita tangguh yang siap mengambil alih kendali. Dia adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, saudara perempuan Jayanegara. Triwana naik tahta bukan sebagai penguasa yang lemah, tapi sebagai pemimpin yang memberikan kepercayaan penuh pada bawahannya.
Pada tahun 1334, dia mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati atau Perdana Menteri Utama. Ini adalah titik balik sejarah dunia. Di saat pelantikan itu, para pejabat lain sedang tertawa dan bercanda menikmati hidangan. Gajah Mada yang melihatnya tersinggung. Dia berdiri dan melafalkan kalimat yang kini legendaris. Lamun hus kalah Nusantara isun, amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun, amukti palapa. Selama Nusantara belum kalah, aku tidak akan menyantap palapa makanan kenikmatan. Aku tidak akan berhenti sebelum gurun, seram, Tanjung Pura, haru, pahang, dompo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik, semuanya tunduk di bawah satu panji. Sumpah ini bukan sekadar retorika. Gajah Mada menjalankannya dengan darah dan besi. Dimulai dari Bali tahun ke-1343, Raja Bedahulu yang sakti mandraguna tumbang di tangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman, lanjut ke Lombok, Sumbawa, hingga ke Kalimantan. Kerajaan-kerajaan tua di sana tunduk. Di laut, Laksamana Nala memimpin armada laut Majapahit yang jumlahnya ribuan. Mereka menyerbu Sumatera, mematikan sisa-sisa kejayaan Sriwijaya di Palembang dan Jambi. Majapahit berubah dari kerajaan agraris menjadi imperium maritim terbesar di belahan bumi selatan saat itu. Dagang rempah, tekstil, dan emas mengalir deras ke ibu kota Trowulan. Trowulan menjadi kota metropolis yang jauh lebih maju dari kota-kota Eropa pada masa itu. Di puncak kejayaan, Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, cucu Tribuwana. Ia adalah raja yang ideal, tampan, dan bijaksana. Di bawahnya, Majapahit mencapai era emas. Namun, di balik keemasan itu, ada noda hitam yang tak bisa dihapus. Namanya Perang Bubat. Ceritanya bermula dari niat baik. Raja Sunda Maharaja, Linggabuana, ingin menjodohkan putri tercantiknya, Dyah Pitaloka, citra resmi, dengan Raja Hayam Wuruk. Ini adalah aliansi politik yang indah antara dua kekuatan besar di Jawa, Majapahit di timur dan Sunda di barat. Rombongan Sunda datang dengan membawa pernikahan draft yang menyatakan Sunda adalah mitra setara. Namun, Gajah Mada melihatnya berbeda. Menurut Gajah Mada, sang Raja Sunda tidak pantas sebagai mertua setara Raja Majapahit. Sunda haruslah vasal negara bawahan yang menyerah, bukan mitra yang dinikahi. Gajah Mada memaksa Maharaja Sunda untuk menyerahkan putrinya sebagai tanda serahan biasa, bukan sebagai permaisuri yang diagungkan. Bagi rakyat Sunda, ini adalah penghinaan terbesar bagi kehormatan bangsa. Mereka memilih mati terhormat daripada hidup dalam hinaan. Di lapangan Bubat tahun 1357, terjadilah pertumpahan darah mengerikan. Pasukan Sunda yang hanya membawa keluarga dan pengawal sedikit dikepung oleh pasukan utama Majapahit. Maharaja Linggabuana gugur berkalang tanah. Putri Pitaloka yang cantiknya sedang mengalahkan bunga, bunuh diri demi menjaga kehormatan keluarganya. Hayam Wuruk marah besar. Dia menyaksikan pernikahannya berubah menjadi pembantaian. Meskipun Gajah Mada memenangkan pertempuran, dia kalah di mata raja. Hubungan antara raja dan Mahapati mulai retak. Tragedi Bubat meninggalkan luka mendalam yang tidak akan pernah sembuh dan menanam benih kebencian bangsa Sunda terhadap Majapahit. Setelah insiden Bubat, pengaruh Gajah Mada mulai surut. Tak lama kemudian, sang Mahapati Agung itu wafat. Majapahit kehilangan rohnya. Setelah Hayam Wuruk mangkat, perebutan kekuasaan pun pecah. Anak-anak Hayam Wuruk saling bunuh. Yang paling tragis adalah Perang Paregreg. Perang saudara ini mempertahankan putra Mahapati Gajah Mada, Wikramawardhana, melawan Raja Tandingan, Bre Wirabumi. Selama bertahan-tahan Majapahit berperang melawan dirinya sendiri. Ibu kota Trowulan yang megah, porak-poranda. Harta karun habis untuk membiayai perang. Rakyat menderita. Saat mereka sibuk saling membunuh, di pinggiran-pinggiran kekuasaan, angin perubahan sedang berhembus. Di ujung utara Jawa, Kesultanan Demak mulai bangkit. Demak tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga agama baru yang menyatukan para pedagang dan rakyat kecil yang muak dengan kasta ketat dan pemerintahan korup Majapahit. Pada tahun 1478, pasukan Demak menyerang pusat kekuasaan Majapahit. Bukan hanya menaklukkan, tapi mengubah
Tatanan Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, melarikan diri ke Blambangan. Simbol resmi runtuhnya Majapahit adalah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fathahilah dari pasukan Demak, yang kemudian berubah nama menjadi Jayakarta, cikal bakal Jakarta. Jadi, apakah Majapahit benar-benar hilang secara fisik? Ya, istana Trowulan kini hanya tinggal gundukan tanah dan bata merah yang ditutupi rumput liar. Raja-raja mereka telah tiada. Tapi, lihatlah sekelilingmu. Konsep Nusantara Persatuan ribuan pulau yang diimpikan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa itu hidup sampai sekarang. Ia hidup dalam nama negara kita, Indonesia. Ia hidup dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari Kitab Kakawin Sutasoma, karya sastrawan Majapahit, Empu Tantular. Majapahit mengajarkan kita bahwa kemegahan bisa runtuh oleh kesombongan dan perpecahan. Tapi, mereka juga membuktikan bahwa visi persatuan, betapapun mustahilnya, bisa menjadi kenyataan. Itulah kisah perjalanan panjang Majapahit. Dari buah maja yang pahit menjadi manisnya persatuan Nusantara. Gimana menurut kalian? Apakah Gajah Mada adalah pahlawan atau penjahat karena tragedi Bubat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka video sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bantu aku share video ini agar sejarah bangsa kita tidak dilupakan oleh generasi muda. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Salam Nusantara.